Ampun ngantos wonten ingkang lampahipun menika dadak nolak. Terus Nek pun jurus saking mriki menika bapak kagungan menika ingkang ketingal menika nilar papan kali menika nggih. anak kula menika Mas, kalau ini gadah ke Sumarwa. suami Sekedap Pak, sekedap Pak. Pak, sekedap Pak. menika saking Sumarwa. sinun kula nggih pun wonten Dimatikan. tilapun Ya. Nggih. menika sing salahan anake sing kanan Semae. niku sing cara putu kula niku diampun menapa nggih manten mrika sing cara sulikah nggih pun manten. Pesen kula ngaten menika. Mate kami kados sulikah niku gadah pemanggih piyambak. Monggo. Nggih. Tasih wonten menapa sementara cekap Sementara cekap cekap unjuk rumiyin. Ibu, monggo Bu. Unjuk rumiyin kalih unjuk. Ibu ngendikan, badhe ngendikan? Sampun mangke dalem manut. Oh ngaten. Pembelaan. Sadi. Ya. Atau mungkin Ibu yang tidak enggak belum paham apa yang disampaikan Bapak. Saya belum Oh, belum paham, ya? begitu menyerap Jadi, ya. Bapak itu menyampaikan Pak Kadipin itu sudah meninggal. Iya, iya. Dan beliau meninggalkan 2 rumah, yang satu di Salahan, yang satu di Tambahan. Betul ya tadi gitu ya? Betul. Nah, beliau berharap menurut pendapat beliau, yang satu buat anaknya yang di Salahan, yang satu buat istrinya. Mana ya Pak? Terus ya? Terus lho nggih. Terus. Nah, bagaimana baiknya mari kita rembuk. Yang penting dimusyawarahkan dengan baik. Kalau tadi kan kita ingin diselesaikan sesuai dengan hukum Islam. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan hukum atau belum? Kalau belum ya, Pak berilah yang mengerti ya. Hukum Islamnya pripun. Gitu. Intinya rak dhewe iki tunduk patuh nurut Gusti Allah gitu. Itu saya ini pripun. Baiknya bagaimana? Nanti nggak apa-apa nih pendapat Bapak. Iya, iya. Nanti kita akan dengar saran-saran dari Pak Pri bagaimana sesuai dengan hukum Islam yang bagaimana. Apakah dari rumus Pak Pri dalam hukum Islam itu seperti apa? Nek awake dhewe niku panjenengan kalih Bapak kula niku sami. nggih. Pokoknya nek bapak ngoten niku wis kesepakatan wae. Oh, nggih. Ya ngoten to. Nggih, nggih. Pas kabeh do ikhlas wis gitu. Kadang-kadang gitu Pak Wi ada di Jawa itu seperti itu Pak Wi. Kesepakatan tanpa melihat rumus-rumus bisa. Kamu ini. Kalau ada yang dibagi loh ya. Kalau nggak ada baru. Gitu. Silakan biar Nabil aja dulu yang Gitu ya. bicara. Nah, Oh ya, udah iya. paham sekarang ya. Paham. Itu harapan Bapak. Sekarang sambil Saya pernah itu sama seperti Bapak saya konsultasi saya itu jadi selesaikan secara urusan dan tanpa sampai makin naik-naik ke jenjang berikutnya sistem simpel. Artinya kalau misalnya sebenarnya kan pembagian waris itu cuma dibagi sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau kita kembali ke hukum Islam itu insya Allah anaknya tidak dalam pembagian waris itu akan dilancarkan akan segera selesai sama-sama bisa menerima. ya WN sekarang Iya. kan ahli warisnya Bapak, Ibu sama anak hanya bertiga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada intinya semua kita itu diciptakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi meninggal. Ya, kudrat irodat Allah, suami saya atau abahnya Nabil meninggal, artinya kita harus manut hukum Allah. Tidak ada jalan lain kecuali hukum Allah. Nah, oleh sebab itu di sini kita dengan adanya yang meninggal itu bukan malah menjadi pecah persaudaraan, malah kita itu harus bersatu padu menyelesaikan, menuntaskan keberatan amanah almarhum itu. Jadi harus bersatu padu, proaktif semuanya untuk menuntaskan amanah-amanahnya dan keberatan-keberatannya baik di kampus yang hubungannya dengan Pak Jarot, Pak, waktu penelitian itu Australia. Kemudian lain-lainnya, baik amanah itu yang disampaikan pada Mas Nabil misalkan dulu, ataupun ada termasuk surat-surat yang di saya juga ada, Pak. Nah, itu kita musyawarahkan secara sama-sama, kita kaji bersama-sama, kita diputuskan dengan hukum Allah. Hanya itu yang saya harapkan juga itu. Kita. Nah, kemudian memang beliau itu misalkan nanti hasil dari pensiunnya apa gitu, dipotong kewajibannya dulu. Beliau itu punya utang, Pak Jarot saksinya 15 juta ke koperasi gitu, Pak. Jadi saya mohon keberatan utang-utangnya diselesaikan dulu. Nah, itu sisanya silahkan putuskan dengan hukum Islam, dan amanah-amanah tersebut nanti saya sampaikan juga ke Pak Jarot ataupun kepada Bapak berkas-berkas dan lain-lainnya. Jadi silahkan monggo Pak Jarot, bagaimana baiknya sekarang, apa kita perlu tahap 2 atau sekarang atau bagaimana, silahkan bagaimana baiknya saya manut, dan insya Allah saya berusaha dari Bandung mungkin kesini lagi atau minta izin atau apa gitu, gimana baiknya aja. Sekian dulu sementara. Terus WN, Sami, kalian Mas Nabil, tetap tinggalanipun Pak Kadin menika pun rampungke ngagem hukum Islam. Sami nggih panjenengan nggih sami. Pak Kris sudah enak kita melanggarnya karena semua sudah sepakat. Iya, Pak. Tidak pakai hukumnya masing-masing, tapi sudah butuh. Nah, sekarang hukum Islam itu seperti apa? Kita menyepakati prinsip-prinsip, mendengarkan dulu. Iya. Tausiah dari Pak. Iya, betul. Karena saya itu buta, Pak, blank, tidak tahu. Tapi saya siap. Tapi ini sambil minum. Iya, silakan diminum, dimakan. Mendengarkan, ya, minum dulu ya. Nanti habis itu kita makan setelah mendengar Pak Tri ya. Sambil Udah tahu apa? Nikah itu juga pinjam itu 1 juta tak kembalikan pas. Iya, nanti di itu aja dikalkulasi. Ya, monggo Pak Tri. Sekarang saya. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya bisa silaturahim dengan ibu dan bapak sekalian. Mawi bahasa Indonesia panjenengan saged nampi boten, Pak? Sakit nih, cara kula nggih anu. Ya mungkin tak jelasan. Oke, Pelan-pelan. Salipun Ibu N menika kan menawi Iya, enggak tahu. kula mawi cara Jawi piyambakipun boten mangertos. Iya. orang Sunda. Orang Sunda, Bapak. Oh. Jadi Ciamis, Banjar. Ciamis. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu, nama Ya, saya Pak. Supriyatna. Iya, Pak. Ya. Oh, iya. Sehari-hari sama dengan Pak Jarot, cuma beda fakultas saja. Saya di Fakultas Syariah dan Hukum, jadi satu fakultas dengan ibunya Mas Nabil. Saya ya, terus terang yang minta untuk hadir ke acara ini adalah ibunya Mas Nabil dan Mas Nabil sendiri, karena mungkin saya dianggap paham mengenai masalah warisan. Kebetulan saya mata kuliah saya kan ngajar mawaris faraid, atau sekarang dalam bahasa liberalnya hukum kewarisan Islam. Pakai liberal. Kalau di
Kalau di PUTM itu masih fikih mawaris gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, kalau tidak keberatan, ini kedatangan saya di sini saya teruskan. Tapi kalau ada yang tidak mengendaki, mungkin saya ya wassalam sampai di sini aja gitu kan. Terutama mungkin kalau Mas Nabil jelas karena saya tingkat ini kata Bu Sajim, saya juga katanya sampun matur Pak Jarot, menawi saya nanti mau ngajak Pak Tri gitu kan. Iya. Leres Pak? Leres, Nah, leres. oke. Konfirmasi dulu supaya tidak. Pokoknya tidak ada yang boleh menolak orang baik. Lajeng mungkin yang dereng mangertos menika mbahipun Nabil menika nggih. Jadi kawula rencangipun ibunipun Nabil Pak. Wonten fakultas rencangipun ibunipun Nabil. Rencangnya Bu Jazimah wonten Setunggal kantor. Iya. Nggih. kalian rencangnya semah kula. Nggih. Cuma benten prodi, benten jurusan. Kali Bu Fatimah menika. Nah, jadi mungkin ini Ibu En begitu. Kalau saya Ibu tidak keberatan, saya mau meneruskan di sini gitu kan. Tapi kalau keberatan ya enggak gitu kan, karena memang pada dasarnya ini kan hak para ahli waris pada usulnya. Kita Itu tanya Bu, gimana? Kita tanya dulu gimana Sa- itu keberatan? Saya Bapak itu kan pakar di hukum Islam, Iya, kata saya juga mungkin saya cuma manut Pak. sedikit ngerti gitu kan. Saya manut aja Ya, karena ya. saya blank, Khusus saya ya, di manajemen Pak. dibantu Pak Pri ya. Kalau ini malah yang minta itu kan. Saya juga pertanyaan yang sama. Iya. Saya perlu di sini atau saya pulang? Sama mungkin saya Saya yang minta Pak Jarot. Baik, kalau Ya gitu, silakan Pak, alhamdulillah. lanjutkan Pak. Tadi sudah ada kesepakatan bahwa harta peninggalannya Pak Kardimin itu akan diselesaikan menurut hukum Islam. Alhamdulillah karena memang itu bagi umat Islam kan gitu, karena memang dalam Al-Quran sudah ada aturannya sendiri gitu kan. Dalam surat An-Nisa ayat 13 setelah sebelumnya Allah menjelaskan sebagian ahli waris dan berapa bagiannya, terus disebutkan tilka hududullah. Nah, itulah aturan Allah. Wa mayyuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, artinya mengikuti tata aturan yang sudah disebutkan sebelumnya itu, yaitu mengenai masalah warisan, maka akan dimasukkan ke dalam swarga, jannah ya, Jannatun Naim. Tapi di dalam ayat 14-nya disebutkan wa mayyasilaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah barang tentu di sini yang paling dekat itu kaitannya tidak mengendahkan aturan Gusti Allah dalam masalah tata cara pembagian warisan. Oke. Oleh karena itu alhamdulillah tadi kita udah sepakat gitu ya. Saya ingin menjelaskan karena mungkin nanti kalau ada yang mohon diluruskan. Jadi intinya untuk terjadinya kewarisan itu kan diperlukan 3 unsur. Yang pertama muwaris atau erplater, peninggal harta warisan, si pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini jelas Pak Kardimin almarhum gitu ya. Syaratnya kalau dalam agama Islam untuk bisa dibagi warisan itu kan si Ada yang pemilik meninggal harta itu harus sudah meninggal dunia. jelas itu sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Yang kedua waris atau ahli waris. Nah, ahli waris yaitu orang yang punya hubungan, pertama hubungan kekerabatan, hubungan darah, hubungan nasab dengan pewaris, atau mempunyai hubungan perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Dari informasi yang saya terima, maka ahli waris dari Pak Kardimin ketika beliau meninggal dunia itu yang pertama adalah karena ada hubungan nasab, yaitu putra kandungnya Mas Nabil, yang kedua ibu dan bapaknya Pak Kardimin, yang ketiga istri. Nah, yang putra dan orang tua ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 11 ya. Karena kebetulan putranya itu hanya satu dan laki-laki, maka kalau dalam istilah hukum Islam itu kan Mas Nabil ini sebagai asobat ya.
Nah, kemudian ibu dan bapak ini sebagai ahli waris zawul furud yang bagiannya sudah ditentukan di dalam surat An-Nisa ayat 11, wali abawaihi likulli wahidin minhuma as-sudus in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapaknya masing-masing mendapat 1/6 apabila pewaris mempunyai walad, mempunyai anak. Nah, kebetulan kagungan dong ini. Jadi sebenarnya secara aturan hukum bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Nah, kemudian yang berikutnya istri. Ini diatur dalam surat An-Nisa ayat 12. Di mana pada dasarnya falahun narrubu mimma taraktum, kalau pewaris tidak punya anak, istri itu dapat 1/4. Tapi kalau pewaris punya anak, istri dapat atsumun 1/8, surat An-Nisa ayat 12. Nah, kemudian setelah nanti hitung-hitungannya ya, saya jelaskan dulu. Setelah diberikan kepada orang tua, kepada bapak 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, sisanya adalah untuk anak laki-laki sebagai asobah. Aturannya prinsipnya seperti itu. Sekalipun nanti tadi udah ada semacam pokoknya di pun rembang ganti musyawarah kan itu ya. Baik, kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah tirkah atau harta peninggalan atau maurus yang dalam Al-Qur'an disebut ma taroka, apa yang ditinggalkan oleh pewaris. Jadi luas sekali. Ma apapun atau apa saja taroka yang ditinggalkan. Lirijali nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabun wal nisa'i nasibum mimma tarokal walidan wal aqrabun. Nah, jadi untuk disebut harta peninggalan itu adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris ini harus merupakan milik mutlak. Sehingga kalau ada kaitannya dengan orang lain, seperti umpamanya harta yang ditinggalkan itu syirkah atau harta bersama, nah, maka harus diselesaikan dulu untuk urusannya. Nanti umpamanya haknya Pak Kardimin itu berapa dari syirkah itu gitu ya kan. Terus yang kedua, ini sebenarnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak diatur, tetapi dalam undang-undang di negara kita yaitu diatur, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 39. Ini yang menyangkut harta gonogini. Gitu. Nah, Al-Quran itu pokoknya ya sekali lagi tidak mengatur itu. Kalau barangkali dalam jelasnya begini. Kalau di Arab itu kan harta suami, apa yang dimiliki suami ya harta suami, apa yang dimiliki istri harta istri, nggak ada campuran gitu. Kalau di tempat kita tradisinya adatnya itu adalah apa yang diperoleh selama perkawinan itu adalah merupakan harta bersama. Pasal 35 bukan pasal 39 ya. Nanti bisa dilihat di pasal 35 ayat 1. Saya baca aja nih. Tolong dibaca Mas Tadi, pasal 35. Ini orang tua ini. Pasal 35, 1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Bentar dulu. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oke. Jadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau cara adatnya itu gonok gini, Pak. Nah, harta bersama itu gonok gini. Oke, ayat 2-nya Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ya, jadi baik. Jadi harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu merupakan harta bersama. Mohon maaf karena Pak Kardimin ini mengalami 2 kali pernikahan ya. Yang pertama dengan istri pertama yaitu ibunya Nabil, yang kedua dengan ibu kedua Ibu EN kan.
Oleh karena itu nanti kalau mau dilihat selama perkawinan dengan ibunya Nabil ini harta bersamanya apa? Ada harta bawaan enggak? Nah, gitu. Terus yang kedua dengan Mega juga dengan Ibu EN kan gitu. Ada nggak harta bersamanya? Gitu. Nah kemudian baik itu mengenai aturan harta bersama. Sekarang cara pembagiannya Mas Nabil mohon dibaca. Ini dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 ayat 1 mengenai harta bersama, cara pembagian harta bersama. Pasal 96 ayat 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama yang pertama. Ayat 1 aja, karena itu yang terkait. Dibaca sekali lagi. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Nah, jadi intinya kalau harta bersama itu salah satu meninggal dunia gitu ya, maka prakteknya begini, harta peninggalan harta bersama itu dibagi dua lah, kecuali kalau ada perjanjian. Ya. Separuh untuk almarhum atau almarhumah, separuhnya lagi untuk yang hidup lebih lama. Jadi kalau saya kaitkan dengan kasusnya Pak Kardimin dengan Ibu Siti Jajimah, maka apa yang diperoleh selama perkawinan antara Pak Kardimin dengan Ibu Jajimah dan itu bukan harta bawaan, maka harus dibagi dua dulu. Separuh miliknya Ibu Siti Jajimah, separuh miliknya Pak Kardimin. Nah, gitu ya. Sehingga yang merupakan harta warisan dari Pak Kardimin dari perkawinan pertama dengan Ibu Jajimah itu pada dasarnya adalah separuh dari harta bersama ditambah kalau ada harta bawaan. Yang istrinya kan? Kemudian itu ini kan. Jadi Nuwun Sewu mungkin sebelum WN. nikah dengan Ibu En kan itu masih belum belum ada pembagian gitu ya. Sehingga ketika nikah dengan Ibu En, Pak Kardimin itu masih mempunyai tanggungan untuk membagi harta bersama lah gampangannya gitu. Demikian juga dengan ketika nikah dengan Ibu En gitu. Selama nikah dengan Bu En itu ada nggak harta bersamanya kan itu. Kalau ada juga sama intinya begitu. Separuh untuk Ibu En, separuh untuk Pak Kardimin sebagai harta warisan nanti. Sehingga kesimpulannya kalau ada nanti itu adalah harta peninggalan Pak Kardimin yang akan dibagi di antara para ahli itu separuh dari harta bersama dengan Ibu Siti Jajimah dan separuh dengan harta bersama dengan Ibu EN. Kalau ada ditambah harta bawaan. Sebelum nikah dengan Bu Siti Jajimah itu Pak Kardimin sampun kagungan menopo